Santapan Harian Selasa 1 Desember 2020. Hari ini kita akan membaca Hosea pasalnya yang kedua, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-22. Namun kita akan membacanya pada ayat yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-22. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami mohon ya Kristus, bimbing dan tuntunlah hati kami dalam perenungan sabda-Mu saat ini, agar kami dapat menghayati dan memahami segala firman-Mu. Di dalam anugerah kasih-Mu, kami memohon. Amin. Hosea 2 ayat 15-22. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku, suamiku, dan tidak lagi memanggil aku, Baalku. Lalu aku menjauhkan nama para Baal dari mulutmu, maka nama mereka tidak lagi disebut. Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara, dan binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan busur panah, pedang, dan alat perang dari negeri, dan akan membuat engkau berbaring dengan tentram. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan mendengarkan langit, dan langit akan mendengarkan bumi. Bumi akan mendengarkan gandum, anggur, dan minyak, dan mereka ini akan mendengarkan Yizre'el. Aku akan menaburkan dia bagiku di bumi, dan akan menyayangi Lo Ruhama, dan aku berkata kepada Lo Ami, umatku engkau. Dan ia akan berkata, Allahku. Sahabat Santapan Harian, sebuah pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Artinya, proses mengenal menjadi sesuatu yang sangat penting. Hanya lewat pengenalan sebuah relasi menjadi berkualitas. Hal itu ditandai dengan munculnya rasa sayang. Ternyata untuk mencapai relasi yang berkualitas tidak selalu mudah. Itulah yang dialami umat Israel pada zaman Nabi Hosea. Umat Israel justru lebih mengenal dewa Kanaan, yaitu Baal. Mirisnya mereka beranggapan bahwa kelimpahan hasil pertanian dan peternakan berasal dari dewa ini. Akibatnya, umat Israel tidak dapat merasakan kasih sayang Tuhan. Padahal Tuhan selalu digambarkan sebagai suami yang setia. Tuhan pun menghukum mereka dengan mengambil semua berkat yang diberikan kepada umat Israel. Penghukuman dimaksudkan agar Israel sadar bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber kelimpahan. Untunglah Tuhan berkenan memulihkan kembali hubungannya dengan bangsa Israel seperti sedia kala. Setiap orang beriman tidak bisa mengabaikan proses mengenal Tuhan. Melalui proses tersebut, orang dapat merasakan kasih dan sayangnya yang abadi. Dengan demikian, relasi kita dengannya menjadi semakin berkualitas. Siapakah Tuhan yang layak dikenali untuk disayangi itu? Dialah Tuhan yang di dalam Alkitab dipahami sebagai yang maha kuasa, atau yang maha mengetahui, atau maha penuh kasih. Tetapi tidak segan, ia juga akan menghukum jika umatnya berbuat dosa. Allah mengenal betul setiap umatnya, apa yang diperbuat, baik ataupun buruk. Ketika Allah menghukum,
Walau tampak kejam, tindakannya bertujuan agar umat yang dikasihinya itu benar-benar mengenalnya secara mendalam, sehingga kasih sayangnya akan abadi bersemayam di dalam hati. Sementara itu, pengenalan selalu muncul lewat pengalaman. Dengan berbagai pengalaman bersama Allah itu, tidak ada alasan bagi umat yang dikasihinya untuk tidak mengenal tindakan Tuhan yang penuh belas kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Engkau selalu mengasihi dan memberikan yang terbaik untuk kami. Kami akan selalu dekat dan setia kepadamu, karena kami ingin senantiasa mengenalmu. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur. Amin.